berikan ini, Allah masih mau menggerakkan hati kita, Allah masih mau melembutkan hati kita, meringankan langkah kaki kita untuk mau mendatangi majelis ilmu. Dimanapun kita berada, kita berusaha mendatangi majelis ilmu karena didasari dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang kita harapkan kecuali apa? Rahmat dan berkahnya Allah Azza wa Jalla. Kita berharap berkumpulnya kita di sini bisa mendapatkan maghfirah dari Allah. Itu yang kita ingat ketika kita kumpul di majelis ilmu. Ketika ada kesempatan, ada peluang, adanya mukaffirat, penghapus-penghapus dosa, kita kejar mukaffirat tersebut. Penghapus dosa. Karena jamaah, Allah sendiri yang mengatakan di dalam hadis qudsi, innakum tukhti'una al-laila wan nahara. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tukhti'una, senantiasa melakukan kesalahan, senantiasa berbuat dosa, lailan wa naharon, siang dan malam. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan akulah yang mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Oleh karena itu beristighfarlah kepadaku, kata Allah. Dan salah satu bentuk mukaffirat, penghapus dosa adalah majelis ilmu. Ketika Allah bersaksi di hadapan malaikat, ayyuhal malak qad ghafartu lakum au qad ghafartu lahum. Wahai malaikat, saksikanlah sesungguhnya aku telah memaafkan, mengampuni dosa-dosa yang hadir di majelis ilmu. Oleh karena itu jamaah sekalian, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Allah menakdirkan kita bisa berkumpul di halaqah zikir ini, di salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini, yaitu majelis ilmu. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharapkan, tentunya kita berharap kepada Allah, Allah mengizinkan kita, meridhoi kita untuk bisa mendapatkan syafaatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa singgah di telaganya Rasulullah, bisa minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan sunnah yang kita kerjakan selama ini tidak bernilai sia-sia. Itu bisa menjadi bukti kita diizinkan untuk singgah di telaga tersebut, bisa mengambil syafaat dari telaga tersebut. Namun tentunya ini setelah mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita berlindung dari suatu kelompok yang mereka diusir dari suatu telaga, yang mereka tiba-tiba datang ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian akhirnya mereka pergi. Rasulullah memanggil kembali, halummu, mau kemana kalian? Kemarilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakila di Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahum qad baddalu ma ba'dak, sesungguhnya mereka telah mengubah agamamu setelah kematianmu, sehingga mereka diusir dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah sekalian, ittabi'u wa la tabtadi'u. Cukuplah kita mutaba'atus sunnah, ittiba. Di dalam perkara agama cukup kita ittiba, wa la tabtadi'u. Janganlah kalian melakukan perkara baru. As-sam'u wa ta'ah, apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya ketika itu masuk ke ranah agama yang mulia ini. Namun di perkara dunia maka silakan melakukan penemuan dan semisalnya. Dan juga kita berharap jamaah sekalian, jangan lupa kita doakan saudara-saudara kita al-mustad'afina fi kulli makan, yang mereka sedang ditindas, yang mereka sedang dizalimi di semua makan, di semua tempat. Kita berharap kepada Allah, Allah menolong mereka, Allah menyelamatkan mereka, menjaga kehormatan mereka, dan yang lebih penting, Allah menjaga hidayah di dalam hati-hati mereka. Mereka ditindas mengapa? Karena mereka menjaga hidayah yang telah Allah berikan kepada mereka, yaitu apa? Islam, dinul Islam, agama Islam. Mereka diuji oleh Allah Azza wa Jalla, dan mereka berpegang teguh sehingga mereka mendapatkan siksaan dan semisalnya. Oleh karena itu kita doakan saudara-saudara kita, kaum muslimin dimanapun mereka berada, agar Allah memberikan izzahnya kembali kepada kaum muslimin. Baik jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang Muharram, bulan Muharram, atau biasa
masyarakat kita menyebutnya, ada sebagian masyarakat menyebutnya dengan bulan Syuro. Ya. Namun yang benar namanya adalah Muharram. Sebelum kita masuk pembahasan, sedikit kami sampaikan tentang sejarah penetapan tahun Hijriyah. Sebagaimana yang sudah maklum, sebagaimana yang sudah kita ketahui, bahwasannya tahun Hijriyah ini pertama kali ditetapkan di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat itu jamaah, ada salah satu gubernur beliau yang bernama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu mengirim surat kepada Umar bin Khattab. Abu Musa mengeluhkan karena di dalam surat tersebut tidak ada tahun, yang ada hanya hari, ya, tanggal dan bulan, namun tidak ada tahun, sehingga ini membingungkan. Akhirnya Umar bin Khattab mengumpulkan Utsman bin Affan, ya, Thalha bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lain. Mereka bermusyawarah untuk menetapkan kapankah dimulai tahun Hijriyah. Ada yang mengusulkan kita mulai tahun Hijriyah sejak hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengusulkan dimulai dari hari kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengusulkan dimulai dari hari dibangkitkannya atau diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengutus atau mengusulkan tahun Hijriyah dimulai dari hijratun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dimulai dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sepakat setuju dengan usul Ali bin Abi Thalib dan menetapkan bahwasannya 1 Hijriyah atau tahun pertama Hijriyah dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui kisah ini jamaah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, mengapa Umar bin Khattab tidak memilih tahun kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena tanggal kelahiran Nabi, hari kelahiran Nabi masih diperselisihkan oleh para ulama. Tidak bisa ditetapkan kapankah Nabi Muhammad dilahirkan. Sehingga tidak diambil usulan ini. Kemudian hari diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini juga para ulama masih berselisih pendapat kapankah Nabi Muhammad diutus menjadi seorang Rasul. Kemudian mengapa tidak diambil hari kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena ini tasyabbuh, menyerupai orang-orang Majusi yang mereka mengagungkan hari kematian raja-raja atau pembesar-pembesar mereka. Sehingga jamaah, kalau para ulama saja masih berbeda pendapat kapan Nabi itu dilahirkan, kapan Nabi itu diangkat, Isra Mi'raj dan semisalnya, lantas ya peristiwa-peristiwa seperti perayaan-perayaan ya yang itu bertujuan untuk merayakan hari kelahiran Nabi atau hari pengangkatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa dipastikan kapan beliau dilahirkan seperti itu, karena para ulama berbeda pendapat. Nah, ini salah satu faedah dari peristiwa ya, sejarah penetapan tahun Hijriyah ini. Kalau seandainya sudah pasti ditetapkan, ya mungkin itu bisa dijadikan pilihan, karena itu di hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, yaitu Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga jamaah sekalian, mungkin muncul pertanyaan kita. Lantas bagaimana dengan tahun-tahun sebelum ditetapkannya tahun Hijriyah? Maka orang-orang Arab mereka berpedoman dengan suatu peristiwa yang terjadi di tahun tersebut. Ada yang namanya tahun gajah, ya kan? Tahun kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya tahun kesedihan dan semisalnya, sehingga orang-orang Arab menetapkan tahun berdasarkan peristiwa yang terjadi di tahun tersebut. Dan ini membingungkan, sehingga Umar bin Khattab mengambil keputusan akhirnya dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan jamaah, nama-nama bulan di tahun Hijriyah, ada yang berpendapat bahwasannya yang menetapkan ini adalah orang-orang Arab. Tidak dinukil dari nas. Seperti apa? Muharram, ya, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, ya, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini semua berdasarkan ketetapan yang telah ditetapkan oleh orang-orang Arab.
kalau kita telisik dari makna-makna setiap nama tersebut, seperti Muharram, bulan yang diharamkan, Rabiul Awal, bulan penetapan, bahwasannya laki-laki, orang-orang Arab mereka menetap pada bulan-bulan tersebut, tidak melakukan safar. Rabiul Akhir, masa terakhir penetapan laki-laki Arab. Ramadan misalkan, Ramadan itu artinya apa? Yang panas, yang gersang. Ya. Jadi ini ya, ditetapkan oleh orang-orang Arab. Dan ini sesuai dengan dalil Allah mengatakan inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-34 Allah mengatakan inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran. Sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Tuhanmu ada 12 bulan. Jadi telah ditetapkan bahwasannya di dalam setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atu hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang diharamkan, yang dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara kita mengetahui 4 bulan ini? Maka ini dijelaskan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan as-sanah 12 syahran. Minha arba'atu hurum. Di dalam satu tahun ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang diharamkan. Salasun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut. Apa itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian Rasul melanjutkan Rajab, Mudhar baina Jumadal Awal wa Sya'ban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Maka Rasul mengatakan bulan yang keempat adalah bulan Rajab, di antara setelah selesai bulan dari Jumadil Akhir dan juga sebelum bulan Sya'ban. Jadi jelas jamaah arba'atu hurum yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat At-Taubah tadi, bahwasannya itu adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga bulan Rajab. Dan kita saat ini berada di bulan Muharram, berarti di antara bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga permasalahan dimulai dari bulan apa untuk menetapkan tahun Hijriah. Para sahabat juga bermusyawarah, ada yang mengusulkan bulan pertama itu adalah bulan Syawal, karena itu dilakukan setelah bulan Ramadan. Ada yang mengusulkan dimulai dari bulan Zulhijjah, karena saat itu ya, kaum muslimin melaksanakan manasik haji. Namun akhirnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengusulkan itu dimulai dari bulan Muharram. Sehingga akhirnya untuk tahun Hijriah, kalender Islami, bulan pertamanya adalah bulan Muharram dan kita berada di awal bulan di tahun Hijriah ini jamaah. Ya. Nah, itulah sekilas tentang sejarah ya, penetapan tahun Hijriah dan juga bulan yang terdapat di tahun Hijriah. Tadi jemaah kita sudah sampaikan bahwasannya Allah mengatakan fala tadhlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzolimi diri kalian pada saat tersebut. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menjelaskan bahwasannya hukum asalnya kita tidak boleh menzolimi diri kita di semua bulan-bulan yang terdapat di tahun Hijriah. Hukum asalnya kita dilarang untuk berbuat zalim, meskipun di luar bulan Muharram. Karena Allah sudah menafikan sifat zalim dari Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan, Ya ibadi inni haramtu zulma an nafsi wa ja'altuhu bainakum fala tadzalamu. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, kata Allah. Allah yang maha perkasa, yang maha agung, menafikan kezaliman dari dirinya Allah. Kalau seandainya Allah ingin berbuat zalim, maka siapa yang bisa menghalanginya? Seseorang disebut zalim, sebut mampu adalah ketika dia memiliki kekuasaan, memiliki kemampuan untuk berbuat zalim, namun dia tidak melakukannya, maka ini terpuji. Namun orang yang lemah, dia
tidak bisa berbuat zalim, tidak bisa menyakiti orang lain, maka ini tidak terpuji. Jadi orang yang terpuji adalah ketika dia mampu melakukan sesuatu keburukan namun dia menahannya, maka inilah orang yang terpuji. Nah, ini kias kita dengan makhluk, apalagi dengan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah menciptakan kita semua, namun Allah menafikan kezaliman dari dalam Allah Azza wa Jalla. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Dan aku juga jadikan kezaliman itu haram bagi kalian. Fala tadzalamu, janganlah kalian saling menzalimi, kata Allah Azza wa Jalla. Jamaah, perhatikan, yang namanya urusan sesama kita ini akan kita bawa meskipun kita sudah meninggal nanti. Urusan kita kepada teman kita, kalau itu berkaitan dengan kezaliman, akan kita bawa. Sebaik apapun kita simpan, sebaik apapun kita lupakan, nanti kita akan dituntut oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, ittaqu da'watul mazlum, berhati-hatilah dengan doanya orang yang terzalimi. Kemudian kita kembali ke ayat tadi. Fala tadzalamu anfusakum fihinna. Janganlah kalian menzalimi diri kalian. Ibnu Abbas mengatakan, pada asalnya kita dilarang untuk menzalimi diri kita selain di bulan-bulan Muharram tadi. Namun, untuk kekhususan bulan Muharram yang 4 bulan tadi, maka ini lebih untuk ditekankan. Kita dilarang untuk menzalimi diri kita, dan di antara bentuk kezaliman adalah berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan a'dhamu zulmi hiya asyirku. Dan bentuk kezaliman yang paling besar adalah syirik. Maka sangat heran kita. Ketika datang bulan Muharram, bulan Syuro, masih aja ada mungkin masyarakat kita yang melakukan kesyirikan pada Allah Azza wa Jalla. Mereka melakukan penyembahan dan semisalnya. Mereka memuja penghuni-penghuni laut dan semisalnya. Atau mereka melakukan penyembelihan-penyembelihan, pemotongan-pemotongan yang tujuannya untuk keselamatan, tolak balak dan semisalnya. Namun mereka persembahkan bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini bentuk kezaliman. Sedangkan Allah melarang kita berbuat zalim. Dan kezaliman yang paling besar adalah syirik. Karena kita tidak mendapatkan sesuatu pada tempatnya. Karena makna la ilaha illallah, tiada Tuhan atau tiada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah. Jadi kalau kita menyembah selain Allah, berarti kita telah berbuat kezaliman yang besar. Syahrul Muharram wa ahdul ashhur al-Muharram allati qala Allahu jalla fiha. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36 tadi. Khassallahu ta'ala al-ashhur al-Muharram bi dzikri wa nahyi 'anil zulmi fiha tashrifan laha. Allah menetapkan adanya beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan di bulan Muharram. Tujuannya apa? Tashrifan laha, untuk memuliakan bulan tersebut. Dahulu kaum muslimin dilarang untuk berperang ketika memasuki bulan-bulan haram. Namun kalau musuhnya kaum muslimin menyerang duluan, maka boleh bagi mereka untuk menyerang kembali musuh-musuh kaum muslimin. Dan juga jamaah, Allah berhak untuk menetapkan waktu-waktu tertentu, tempat-tempat tertentu. Allah berkehendak untuk mengkhususkan waktu-waktu tertentu yang diharamkan, yang tidak diharamkan, tempat-tempat yang disucikan seperti masjid dan semisalnya, waktu-waktu Lailatul Qadar dan semisalnya, bulan Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah dan semisalnya. Ini Allah berkehendak untuk menetapkan di manakah Allah istimewakan, Allah khususkan. Wallahu yakhtassu ma yasha. Sesungguhnya Allah mengkhususkan sesuatu sesuai dengan yang Allah kehendaki. Sehingga nanti takutnya ada pertanyaan, mengapa cuma 4 bulan yang dikhususkan? Kenapa cuma 4 bulan yang diharamkan? Kenapa enggak bulan Ramadan? Pada bulan Ramadan kita melaksanakan puasa Ramadan dan semisalnya. Mengapa tidak bulan Zulhijjah yang saat itu ada hari Arafah? Maka ini kembali lagi kepada kaidah bahwasannya wallahu yakhtassu may yasha. Dan Allah mengkhususkan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Fadlu syahrillah al-Muharram, keutamaan syahrullah al-Muharram. Syahrullah al-Muharram
lahu fadlun azim. Bulan Muharram memiliki keutamaan yang besar. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi ayyil ashhuril muharram afdal. Dan para ulama berbeda pendapat di antara 4 bulan yang diharamkan tadi, mereka berselisih manakah yang paling afdal. Ketika dibandingkan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama bulan Rajab, mana yang paling afdal? Maka Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan yang afdal itu adalah bulan Muharram. Ya, pendapat yang rajih adalah bulan Muharram. Karena dalilnya adalah khairul laili jawfuhu wa afdalul ashhuri syahrullah allazi tad'unahu al-muharram. Rasulullah mengatakan sebaik-baik malam adalah di sepertiga malam yang terakhir, di penghujung malam. Wa afdalul ashhur, dan bulan yang paling afdal adalah syahrullah, bulannya Allah yang kalian sebut dengan bulan Muharram. Lihat, Rasulullah mengidofahkan, mengkaitkan bulan dengan syahrullah. Ini menunjukkan adanya keagungan, keistimewaan dengan bulan Muharram. Ya, syahrullah al-Muharram. Kemudian fadlu siyami syahrillah al-Muharram, keutamaan berpuasa pada bulan Muharram. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala. Rasulullah mengatakan, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Wa afdalus salatin ba'dal maktubah awil mafruḍah salatul lail aw qiyamul lail. Rasulullah mengatakan puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Dan salat yang paling afdol setelah salat wajib adalah qiyamul lail, salat malam. Sehingga hadis ini menjelaskan kepada kita adanya keutamaan memperbanyak puasa sunnah di bulan Muharram. Namun jamaah, tidak pernah dinukil dari Nabi SAW bahwasannya beliau berpuasa 1 bulan penuh di bulan Muharram. Namun yang ada dinukil dari beliau berpuasa di bulan Sya'ban, ya, tidak di bulan Muharram. Maksudnya di sini adalah kita memperbanyak puasa sunnah kita. Kalau di luar bulan Muharram biasanya hanya puasa, dan ada juga yang namanya puasa Tasu'ah, puasa sunnah di tanggal 9 Muharram. Jadi banyak puasa sunnah yang bisa kita amalkan di bulan Muharram. Bahkan yang mampu mengerjakan puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, maka ini memiliki keutamaan yang besar. Namun kalau ditanya adakah puasa khusus untuk bulan Muharram, maka jawabannya tidak ada, jemaah. Misalkan untuk menyambut bulan Muharram, ya, atau merayakan perayaan tahun baru Hijriah, berpuasa. Misalkan setengah bulan atau 1 bulan full, atau puasa muti dan semisalnya. Maka ini tidak ada tuntunnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian juga mungkin muncul pertanyaan, bagaimana bisa dikatakan puasa sunnah di bulan Muharram itu lebih afdol, sedangkan Rasulullah melaksanakan puasa Sya'ban 1 bulan penuh? Maka ulama menjelaskan, ya, la'allahu lam ya'lam fadlul Muharram illa fi akhiril hayati qabla tamakkun min saumihi. Bisa jadi Rasulullah SAW belum mengetahui keutamaan dari puasa di bulan Muharram kecuali sampai di akhir hidupnya Nabi SAW. Karena selama ini beliau mengerjakan bulan Sya'ban 1 bulan penuh atau memperbanyak puasanya di bulan Sya'ban, sehingga beliau la'alla, di sini menggunakan kata la'alla, bisa jadi Nabi SAW, ya, mengetahui keutamaan dari bulan Muharram ini di akhir-akhir hidup beliau SAW. Baik. Kemudian selanjutnya adalah tarikh Yaumi Asyura.
sejarah singkat tentang hari Asyura yang terdapat di bulan Muharram. Terdapat di Sahihaini, di dalam Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinata fawajada al-yahuda siyaman yauma Asyura. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah dan beliau mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bertanya kepada mereka, "Ma hadzal yaum allazi tasumunahu?" Hari apa ini? Mengapa kalian berpuasa pada hari ini? Faqalu, maka orang-orang Yahudi tadi menjawab, "Hadza yaumun shalih." Ini hari yang mulia, hari yang saleh. Anjallahu bani Israil al-yauma fasamahu Musa. Kelanjutannya adalah pada hari ini Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh-musuh mereka, sehingga Nabi Musa alaihissalam berpuasa pada hari Asyura dan kami mengagungkan hari Asyura. Ini yang diamalkan oleh orang-orang Yahudi. Mendengar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana ahaqqu bi Musa minkum." Aku lebih berhak terhadap Musa dibandingkan kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Rasulullah yang lebih berhak, ya, untuk melanjutkan risalahnya Nabi Musa alaihi salam. Karena semua anbiya adalah saudara. Mereka memiliki agama yang satu. Sehingga ini membantah orang yang mengatakan bahwasannya Nabi Ibrahim itu bapak tiga agama. Kemudian Nabi Musa adalah nabinya orang-orang Yahudi. Nabi Isa adalah nabinya orang-orang Nasrani. Kemudian Allah membantahnya di dalam surat Al-Baqarah, "Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara." Apakah kalian menyangka bahwasannya Nabi Ibrahim, ya, Ishak, Yakub, asbat, nabi-nabi yang lainnya, bahwasannya mereka ini adalah beragama Yahudi dan Nasrani? Qul antum a'lamu amillah. Maka katakan kepada mereka, apakah mereka lebih mengetahui dibandingkan Allah Azza wa Jalla? Maka ini menjadi, ya, bantahan kepada mereka yang beranggapan bahwasannya Nabi Ibrahim adalah bapak tiga agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam, seperti itu. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Ana ahaqqu bi Musa minkum." Aku lebih berhak terhadap Nabi Musa dibandingkan kalian. Bahwasannya Rasulullah lebih mengetahui, ya, bagaimana risalahnya Nabi Musa alaihi salam dibandingkan oleh orang-orang Yahudi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat juga untuk berpuasa pada hari Asyura. Itulah secara singkat, ya, tentang Asyura. Dinamakan Asyura jamaah ini berasal dari kata asyir. Artinya apa? Ke-10. Asyura itu hari yang ke-10. Kalau kita, masyarakat kita langsung menyebutnya dengan apa? Suro. Allah alam apa arti suro, seperti itu, ya. Tapi kalau Asyura hari yang ke-10. Tapi kalau suro Allah alam. Mungkin ini bahasa Jawa mungkin, ya. Allah alam. Suro. Ini sudah terkenal sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang Arab jahiliyah mereka juga berpuasa pada hari Asyura. La'allahum ya'lamunaha. Bisa jadi mereka mengetahui risalah ini, ya, berasal dari risalahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga mereka juga berpuasa pada hari Asyura. Begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan puasa Asyura, ya, sebelum hijrahnya beliau ke kota Madinah. Wa amara bi siyamihi, maka Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari Asyura. Falamma furida Ramadhana, di hadis tadi menjelaskan bahwasannya orang-orang jahiliyah mengetahui tentang keutamaan hari Asyura, sehingga mereka juga berpuasa pada hari Asyura. Wa annahum kanu yasumunahu, dan juga mereka berpuasa pada hari tersebut. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura. Wastamarra ala siyamihi qabla al-hijrah, dan ini terus berlangsung sampai hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Baik, hukmu shaumi yaumi Asyura. Apakah hukumnya berpuasa Asyura? Shaumu yaumi Asyura kanu wajiban fi awalil amr. Sudah kita sampaikan bahwasannya dulu di awal puasa Asyura itu diwajibkan, ya. Jadi kaum muslimin diwajibkan untuk di tahun kedua Hijriyah, akhirnya puasa Asyura dinasakh. Kewajiban puasa Asyura dihapuskan dan menjadi sunnah. Jadi jamaah sekalian, kalau sekarang ada yang mengatakan puasa Asyura itu wajib, maka bisa kita sampaikan benar itu wajib, tapi di awal-awal, ya, risalah Islam sebelum turunnya perintah kewajiban menjalankan puasa Ramadan. Ya. Man syaa fasoma, bagi yang mau silahkan kerjakan, wa man syaa fataroka, bagi yang tidak mau maka tinggalkan. Seperti itu. Jadi tidak boleh ada yang memaksakan, akhi mengapa enggak puasa Asyura? Kemudian kita apa kan? Kita sindir dan semisalnya, kita jatuhkan nama baiknya, kehormatan dan semisalnya. Kamu kenapa antum enggak puasa Asyura? Antum kan udah lama ikut pengajian dan semisalnya. Ingat kembali ke hukum asal, bahwasannya yang sunnah kita katakan sunnah, yang wajib kita katakan wajib. Keutamaan puasa Asyura. Fadlu shaumi yaumi Asyura. Yang pertama adalah annahu yukaffirus sanah al-madiyah. Puasa Asyura itu menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu, sana al-madiyah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala dari hadisnya Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumi Arafah faqala yukaffiru san al-madiyah wal baqiyah. Ketika Rasulullah ditanya apa itu keutamaan puasa Arafah, maka Rasulullah menjawab bisa menghapuskan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Wa su'ila an shaumi yaumi Asyura, namun ketika beliau ditanya tentang puasa Asyura, faqala, maka Nabi mengatakan yukaffirus sanah al-madiyah. Dia menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Sehingga jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, Allah telah menetapkan hikmahnya kepada kita. Jadi setiap hari itu ada mukaffirat, setiap bulan ada mukaffirat, dan setiap tahun juga ada mukaffirat, penghapus dosa. Kalau ibadah sehari-hari itu adalah sholat 5 waktu. Setiap kita selesai mengerjakan sholat 5 waktu, kemudian bisa mengerjakan sholat 5 waktu yang selanjutnya, Allah ampuni dosa-dosa kita. As-shalawatul khams, kata Nabi SAW. Di antara sholat-sholat yang 5 waktu, wal jum'ah ilal jum'ah, dan Jumat yang satu dengan Jumat yang akan datang, ini ibadah setiap minggunya. Wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan yang satu dengan Ramadan yang akan datang, mukaffirat lima bainahun, di dalamnya ada penghapus dosa. Namun dengan syarat idza ujtunibatil kabair, selama dia menjauhi al-kabair, dosa-dosa besar, maka akan diampuni dosa-dosa kecil kita jamaah. Mata kita enggak sengaja seperti itu, atau lisan kita, maka akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Namun Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, dan setidaknya seorang mukmin mereka menjadi orang yang maghrur, tertipu dengan keutamaan dari puasa Asyura ini. Ketika seorang mukmin mengetahui bahwasannya puasa Asyura bisa menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu, ya, atau bahkan dihapuskan dosanya selama 1 tahun, maka seorang mukmin tidaklah menjadi maghrur, tertipu dengan keutamaan dari amalan tersebut, sehingga dia beranggapan bahwasannya dosa-dosa saya sudah diampuni, setahun yang lalu sudah diampuni, maka sekarang saya sudah suci dari dosa dan tidak ada lagi dosa, dan saya bisa masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia meninggalkan ibadah kepada Allah, bermudah-mudahan, atau bahkan dia menghitung dosa-dosanya, ini 1 tahun atau tanggal 1 Hijriah,
Dosa saya berapa? Sedangkan yang tahun kemarin sudah dihapus oleh Allah Azza wa Jalla, misalkan seperti itu. Dia hitung-hitung seperti itu. Sehingga dia tertipu dengan keutamaan dari suatu amalan. Bahwasannya dia lupa jamaah, dia tidak muhasabah, dia tidak menghitung-hitung dosa yang telah dia kerjakan selama ini. Dia hanya menghitung amalan kebaikan yang dia kerjakan, namun dia lupa untuk muhasabah atas keburukan yang dia lakukan. Maka orang seperti ini tertipu dengan suatu amalan. Dia hanya berpedoman, berpegangan dengan amalan tersebut dan meninggalkan beribadah, kontinu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan seorang mukmin ketika dia ingin mengerjakan suatu amalan yang di dalamnya ada keutamaan, yang pertama dia memiliki sifat roja, pengharapan kepada Allah. Ya Allah, saya yakin ya Allah amalan ini ada keutamaannya, maka saya berharap ya Allah amalan ini Engkau terima ya Allah. Kita contohkan puasa Asyura. Seorang muslim ketika dia berbuat maksiat, melakukan kelalaian, maka dia menganggap bahwasannya ada sebuah gunung yang besar yang siap menimpanya. Ini bagi orang yang hatinya masih hidup, yang hatinya masih sensitif, masih bisa merespon hidayah dari Allah. Ketika dia jatuh di dalam perbuatan maksiat, dia merasa bersalah. Dia akan merasa adanya beban yang dia tanggung. Karena Rasulullah mengatakan al-itsmu ma haka fi nafsik. Dosa itu adalah apa-apa yang membuat hati kita menjadi gelisah. Wal birru husnul khuluq. Dan kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Namun ini hanyalah bagi orang-orang yang hatinya masih hidup, belum dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun kalau hatinya sudah menjadi batu atau dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla, dosa apapun yang dia kerjakan, dia tidak akan merasa bersalah lagi. Sudah biasa, sudah menjadi rutinitas misalkan dosa yang dia kerjakan, maka dia tidak akan merasa bersalah lagi. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita muhasabah diri kita introspeksi diri kita, dan tidak perlu untuk menilai orang lain. Kita jadikan ini sebagai nasihat untuk diri kita pribadi. Muhasabah diri kita. Kemudian keutamaan selanjutnya dari bulan Muharram di sini adalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutamakan hari-hari di bulan Muharram dibandingkan hari-hari yang lainnya. Sebagaimana dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, su'ila an yaumil Asyura, ma alimtu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam shoma yauman yatlubu fadlahu 'alal ayyam illa hadzal yaum. Tidaklah aku mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta keutamaan dari suatu hari kecuali pada bulan Muharram ini. Kemudian keutamaan selanjutnya adalah anna iktida'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam bin Nabiillah wa kalimihi Musa alaihi salam. Kita juga mencontoh apa yang diamalkan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika beliau berpuasa pada hari Asyura. Ketika Allah menyelamatkan kaum Bani Israel, kita juga mencontoh amalan Nabi Musa alaihi salam. Tujuannya apa? Wa syakara li ni'matillah bitijahil mu'min wa ihlaki al-kafirin. Dengan tujuan untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena telah menyelamatkan kaum mukminin dan juga menghancurkan orang-orang kafir. Bani Israel diselamatkan dari kaumnya Fir'aun. Kemudian keutamaan yang selanjutnya adalah anna sahabah radhiyallahu anhum kanu yasumunahu fi sibyanihim. Bahwasanya sahabat radhiyallahu taala anhum mereka membiasakan puasa Asyura ketika masa-masa muda mereka. Fi sibyanihim. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita tentunya harus bersemangat untuk bisa mengerjakan puasa Asyura pada tanggal 10 di bulan Muharram
yang mulia ini, dan kita berharap kepada Allah kita bisa diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan hari Asyura dan bisa berpuasa di hari tersebut. Kemudian selain puasa Asyura, kita juga disunnahkan untuk berpuasa di tanggal 9 bulan Muharram. Yustahabbu lil mar'i an yasuma al-yawma tasu'a. Disunnahkan bagi seorang mukmin, seorang muslim untuk juga berpuasa di tanggal Tasi' minal Muharram, berpuasa di tanggal 9 dari bulan Muharram. Namun dalilnya apa? Adanya himmah, adanya keinginan dari Rasulullah SAW bisa juga mengerjakan puasa di tanggal 9 Muharram. Namun qadarullah, Rasulullah wafat sebelum datangnya bulan Muharram yang selanjutnya. Sehingga ini menjadi dalil bahwasanya juga disunnahkan untuk puasa di tanggal 9 jemaah. Bahkan Imam Syafi'i wa ashabu dan juga teman-temannya, wa Ahmad, Imam Ahmad, wa Ishaq, wa akharun dan juga ulama-ulama yang lain, yustahabbu shaumu tasi wal ashir jami'an, disunnahkan puasa di tanggal 9 dan di tanggal 10. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shaumal ashir wa nawasiyama tasi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di tanggal 10 dan juga meniatkan puasa di tanggal 9. Ya. Baik, mengapa kita disunnahkan untuk puasa di tanggal 9? Pendapat yang pertama, annal murad minhu mukhalafatul yahud fi iktisarihim 'alal 'ashir. Tujuannya untuk berpuasa di tanggal 9 adalah agar tidak tasyabbuh dengan puasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mana mereka hanya berpuasa di tanggal 10. Sedangkan kita dilarang untuk bertasyabbuh dengan orang-orang kafir. Sehingga kita berpuasa di tanggal 9 juga. Itu salah satu hikmahnya. Disunahkan untuk puasa di tanggal 9. Hikmah yang kedua adalah al-ikhtiyat, agar lebih berhati-hati. Karena jamaah, beberapa hari kemarin ngobrol tentang adanya perbedaan tanggal 1 Muharram di tahun ini. Di tahun Masehi, kalau tidak salah itu jatuh pada hari Kamis. Kemudian di tahun Hijriah itu jatuh di hari Jumat. Sehingga muncul pertanyaan, sebenarnya kapan tanggal 10 Muharram itu? Sehingga bagi orang yang mengerjakan puasa di tanggal 9, di tanggal 10, dia bisa lebih menyelamatkan dirinya supaya bisa dapat di tanggal 10 tersebut. Ya, kalau memang itu tanggal 1 Muharram di tanggal atau di hari Kamis kemarin, maka dia mendapatkan 10 Muharram. Kalau 1 Muharram itu jatuh pada hari Jumat kemarin misalkan, maka dia juga bisa mendapatkan 10 Muharram. Maka inilah yang dimaksud dengan al-ikhtiyat, bentuk kehati-hatian kita agar bisa tetap mendapatkan 10 Muharram. Bahkan ya, ada penjelasan yang lain, adanya puasa di tanggal 11 Muharram. Sumu qablahu wa ba'dahu. Berpuasalah kalian sebelumnya dan juga sesudahnya, yaitu di tanggal 9 dan di tanggal 11 Muharram. Maka ini lebih berhati-hati lagi, lebih ikhtiyat lagi seperti itu. Ya. Kalau memang tidak tepat perhitungan 10 Muharram dengan ditutupi dengan hari sebelum dan sesudahnya, ini bisa mendapatkan 10 Muharram. Wallahu a'lam bishawab. Maratibu siyami Asyura wa afdaluha. Tingkatan puasa Asyura dan yang paling afdal. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, maratibu shaum salasah, ada 3 tingkatan untuk mengerjakan puasa Asyura. Akmaluha, yang paling sempurna, an yusoma qablahu yaumin wa ba'dahu yaumin, yaitu berpuasa
di tanggal 9 dan juga di tanggal 11 dari bulan Muharram. Ini tingkatan yang paling afdal, yang paling sempurna, akmal. Wa yali dzalika an yusoma tasi wal ashir. Kemudian yang kedua adalah berpuasa di tanggal 9 dan di tanggal 10 bulan Muharram. Itu tingkatan yang kedua. Ya. Kemudian tingkatan yang terakhir adalah berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram saja, yaitu pada hari Asyura. Sehingga muncul ya permasalahan apa hukumnya mengkhususkan 10 Muharram untuk berpuasa tanpa mendahului di tanggal 9 atau di tanggal 11. Ada yang mengatakan makruh hukumnya berpuasa di tanggal 10 Muharram. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak dimakruhkan bagi yang mau berpuasa di tanggal 10 Muharram saja. Ya, karena Rasulullah mengamalkannya. Bahkan jelas itu yang diamalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun tentunya jemaah kita ketika mampu mengerjakan yang paling afdal, kita kerjakan yang paling afdal, yaitu berpuasa di tanggal 9, 10 ya, atau 9, 10, 11. Sebagaimana tadi kita katakan, ada beberapa riwayat dari Nabi SAW, sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Berpuasalah kalian sehari sebelumnya dan juga sehari setelahnya. Fi siyamil ayyam as-salasa itma'inna li nafsi wa ta'kid fi min idraki yaumi Asyura. Dengan berpuasa 3 hari, ya 9, 10, 11, itu lebih menenangkan hati ya, untuk bisa mendapatkan hari Asyura, yaumi Asyura. Karena di dalamnya ada khilaf para ulama ya, atau perbedaan dimulainya tanggal 1 Muharram. Kemudian sedangkan tingkatan yang kedua adalah siyamu tasi ma'al ashir, berpuasa di tanggal 9 di tanggal 10. Maka ini dalilnya jelas yang kita sampaikan tadi, perbuatan Rasulullah dan juga keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa berpuasa di tanggal 9. Sedangkan dalil yang membolehkan berpuasa hanya di tanggal 10 adalah hadis yang mengatakan ketika Rasulullah mengatakan siyamu Asyura, berpuasalah pada hari Asyura. Hari Asyura tanggal 10. Wa ana ahtasibu 'ala Allah an yukaffir sanah ma qablah, kata Nabi SAW. Dan aku berharap kepada Allah Azza wa Jalla, Allah menghapusi dosa-dosa setahun yang lalu. Maka ini keumuman hadis, bolehnya berpuasa di tanggal 10 Muharram saja jamaah. Ya. Jadi silakan jemaah, insyaallah yang ingin berpuasa 3 hari maka dipersilakan, yang ingin berpuasa di 10 Muharram silakan, 9, 10 juga dipersilakan. Baik, itulah tentang puasa Asyura. Selanjutnya pembahasan tentang bid'ah Asyura, bid'ah yang terjadi di bulan Asyura. Bahkan sebelum bulan Asyura, di tanggal 1 Muharram, sudah banyak ya amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah dinukil dari Rasulullah dan juga para sahabat, mereka melakukan kegiatan-kegiatan khusus, baik di malam harinya ataupun di siang harinya, untuk menyambut tahun baru Hijriah. Atau bahkan lagi, ada yang mengamalkan mereka menunggu tengah malam untuk menyambut tahun baru Hijriah. Sama seperti menyambut tahun baru Masehi. Namun mereka lupa yang namanya pergantian hari di dalam agama Islam itu bukan dimulai dari tengah malam. Tapi kapan? Terbenamnya matahari. Kalau mereka mau menunggu, ya menunggu di waktu maghrib tadi, sebelum maghrib kalau mau menunggu. Ya, dan inilah ya. Tidak memahami pergantian hari di dalam kalender Islam seperti itu.
Jadi tidak ada ya amalan-amalan khusus atau perayaan-perayaan khusus untuk menyambut bulan Muharram seperti itu. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa amma sairul a'mal aw sairul umur mislu ittikhadhi ta'am kharij 'anil 'adah imma hububin wa imma ghairu hububin aw tajdidil libas wa ghairi dzalika la asla laha minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, sedangkan amalan-amalan seperti apa? Mengadakan hidangan-hidangan khusus di bulan Muharram atau menggunakan pakaian-pakaian tertentu di bulan Muharram. Ya. Tajdidul libas, menggunakan pakaian-pakaian yang baru. Dengan tujuannya apa? Untuk memuliakan bulan Muharram. Maka ini tidak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaah. Atau juga al-ightisal, mandi khusus untuk bulan Muharram, ya. Awit tasofi, atau bersalam-salaman seperti itu. Tujuannya apa bersalam-salaman? Mengkhususkan bulan Muharram seperti itu. Tahun baru Hijriah kita saling memaafkan seperti itu misalnya, ya. Berjabat tangan dan semisalnya, karena bertepatan dengan bulan Muharram, maka ini tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan bukan hanya di bulan Muharram, ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha juga tidak hanya mengkhususkan berjabat tangan saling memaafkan di hari raya seperti itu. Setiap kali kita selesai melakukan kesalahan, kita meminta penghalalan dari orang yang kita zalimi. Kemudian juga jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, amalan-amalan yang jelas-jelas ini bertentangan dengan tauhid kita. Seperti melakukan penyajian, ya, sesembahan-sesembahan dan semisalnya untuk menyambut bulan Muharram, maka ini tidak dibenarkan untuk diamalkan. Yang namanya bulan Muharram itu, ya, memang benar bulan yang diharamkan oleh Allah, namun kita mengharamkannya sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala tazlimu anfusakum. Janganlah kita menzalimi diri kita di bulan-bulan Muharram. Kita ulangi lagi, ketika orang melakukan perbuatan syirik, justru dia melakukan kezaliman yang paling besar di bulan Muharram. Sehingga tidak ada ritual-ritual khusus, ya, mandi kembang dan semisalnya, atau menyembelih kepala sapi kemudian dihanyutkan di laut dan semisalnya, atau memandikan benda-benda pusaka dan semisalnya, jimat dan semisalnya, ya, membakar kemenyan dan semisalnya. Tentu ini tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang selamat akidahnya dari amalan-amalan seperti ini, maka hidupnya akan tenang. Mau bulan Muharram, mau bulan apa saja, ya, yang memberikan mudarat kepada saya itu Allah Azza wa Jalla, bukan keris, bukan jimat. Yang mencelakai saya, yang bisa menurunkan kepada saya kemudaratan, bukan sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Bukan penghuni lautan atau penghuni gunung, bukan. Tapi yang menciptakan lautan dan yang menciptakan gunung tersebut, yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada saya. Orang yang selamat, maka hidupnya lebih tenang, ya. Dia tidak akan gelisah misalkan, ya, karena perbuatan-perbuatan syirik yang dia kerjakan, jamaah. Dan juga kita teringat ketika hari Asyura, ada suatu kelompok yang mereka menyiksa diri-diri mereka sendiri, melukai diri mereka sendiri. Mereka menangis, ya, berteriak-teriak, buka, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Pada hari Asyura, mereka mengagungkan hari Asyura dengan cara apa? Melukai diri mereka sendiri. Mereka beralasan bahwasannya hari tersebut adalah hari dibunuhnya Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Padahal yang membunuhnya adalah dari mereka sendiri. Ini pengkhianatan, ya, terhadap Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma.
Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Itulah beberapa hal yang berkaitan dengan bulan Muharram. Di dalamnya banyak keutamaan, kemudian juga amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di bulan Muharram. Kemudian juga sudah kita sampaikan tentang tingkatan puasa Asyura, kemudian bid'ah-bid'ahnya. Intinya, kalau ada suatu amalan yang dikhususkan dengan waktu-waktu tertentu dan amalan tersebut tidak ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan waktunya, maka jangan dikerjakan. Sedangkan, ya, kalau amalan tersebut dikhususkan dengan waktu, namun ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita kerjakan. Dan jangan disalahfahami sehingga mengatakan tidak bolehnya berpuasa, tidak bolehnya berzikir, tidak bolehnya bersolawat di bulan Muharram. Ini ajaran apa? Tidak boleh berpuasa di bulan Muharram, tidak boleh berzikir di bulan Muharram, tidak boleh solawat di bulan Muharram. Ini ajaran siapa? Kenapa melarang orang lain untuk berzikir, bersolawat di bulan Muharram? Yang kita salahkan adalah mengkhususkan amalan-amalan ini, ya, dengan waktu-waktu tertentu yang jelas tidak ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tidak disalahpahami tentang amalan-amalan ini. Selanjutnya adalah al-mas'alah hukmu man lam yubayyitin niyah min ajali siyami Asyura. Hukum bagi orang yang belum berniat untuk puasa Asyura. Ya, misalkan sudah datang hari Asyura, di pagi harinya dia belum berniat. Bagaimana hukumnya seperti ini? An-niyah la budda minha. Niat itu wajib untuk dilakukan. Wahiyya syartun fil a'mal al-ibadiyah sa'un kanat fardon aw naflan. Niat itu menjadi syarat sah diterimanya suatu amalan, baik itu amalan wajib ataupun amalan sunnah. Kasiyami Ramadan, seperti puasa Ramadan. La budda an takuna niyyah siyam fihi mabidatan sawa'an min awalil lailah li syahri kamilan. Untuk puasa Ramadan diwajibkan kita untuk berniat sebelum terbitnya fajar ketika malam hari. Ini maka wajib harus diniatkan untuk puasa Ramadan. Baik itu setiap malam atau di awal malam di awal bulan tersebut, ya, hanya di awal bulan Ramadan. Amma siyamu nafil sawa'un kana yaumi Arafah aw Asyura, sedangkan puasa sunnah baik itu puasa Arafah ataupun puasa Asyura ataupun puasa Senin Kamis dan ayyamul bid, fala budda fihi minan niyah, maka wajib juga meniatkannya kapan? Sebelum terbitnya fajar tadi. Karena jamaah, yang namanya yaumi Asyura itu dinamakan hari Asyura. Hari Asyura itu dimulai dari kapan? Kalau kita hitung satu hari itu dimulai dari kapan? Terbitnya fajar. Maka kita harus berniat sebelum terbitnya fajar tadi. Puasa Senin Kamis tidak disebut dengan hari Senin kecuali sempurna waktunya. Puasa hari Ayyamul Bid begitu juga. Maka ini harus diniatkan sebelum terbitnya fajar. Nanti mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan amalan Nabi SAW yang mengatakan ketika beliau memasuki rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, kemudian tidak menemukan makanan, ya, sedangkan saat itu sudah siang, maka Rasulullah mengatakan, "Idzan fa inni shaimun." Kalau begitu, saya akan berpuasa pada hari ini. Ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah merdiat atau meniatkan puasa sunnah setelah terbitnya fajar. Maka wallahu a'lam bishawab, bahwasannya puasa sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah puasa sunnah mutlak dan semisal. Bukan puasa yang berkaitan dengan hari. Wallahu a'lam bishawab. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Durusun wa ibarun ma'khudha min hadzal yaum. Hikmah-hikmah yang bisa kita ambil, ya, yang bisa kita pelajari
dari hari Asyura adalah yang pertama adalah ahamiyatu syukri fi hudusi sira ba'da ad-dharra kama fi qouli alaihi salam fasamahu Musa syakran lillah. Pentingnya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas kemudahan atau jalan keluar yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla setelah sebelumnya ada kesulitan yang menimpa kita. Sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika beliau dan kaumnya ditimpa bencana dengan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Fir'aun, kemudian Allah menyelamatkan mereka, maka mereka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dengan kita jamaah, perbanyak syukur kita kepada Allah. Ya. Sudah berapa banyak rezeki yang telah Allah berikan kepada kita? Sudah berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Sudahkah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Dan tumbuhkan sifat qanaah di dalam diri kita jamaah. Karena dengan sifat qanaah akan muncul rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Namun kalau tidak ada qanaah, maka kita akan merasa kurang dan kurang. Dan itu tidak akan ada habisnya sampai kita meninggal. Namun ketika ada qanaah, alhamdulillah ini rezeki yang saya miliki, bersyukur kepada Allah, maka akan Allah tambah lagi nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian hikmah yang kedua adalah al-farhu binasrillahi lil mu'minin hatta taji Allahu fihi Musa alaihissalam wa qaumuhu min Fir'aun wa qaumih. Bergembira dengan datangnya pertolongan Allah Azza wa Jalla terhadap kaum mukminin yang dilakukan oleh Nabi Musa dan kaumnya. Mereka bergembira karena telah diselamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya, sehingga mereka berpuasa pada hari Asyura. Kemudian hikmah yang ketiga adalah azuma ibadatus shaum, ya, agungnya amalan puasa. Wa ma laha min manzilatin 'azimah indallah, dan sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya puasa memiliki kedudukan tertentu di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, wa ana ujazzi'u bih, aku yang langsung akan membalas orang yang berpuasa, fa innahu yasumuli, karena sesungguhnya dia berpuasa untukku, seperti itu. Kalau amalan-amalan yang lain, ya, ada ketentuan balasannya sampai 700 kali lipat dan semisalnya, namun berpuasa langsung Allah yang membalas, tidak hanya puasa wajib namun juga puasa sunnah. Kemudian kuwatul iman wa amkihi wal hirsi ala tarsikhi wa tansyiatil ahjilal alaihi fi mujtami'is sahabah radhiyallahu anhum. Kuatnya keimanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mendapatkan suatu syariat diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka langsung mengerjakan. Di antaranya adalah puasa Asyura tadi. Ya. Rasulullah mewajibkan puasa Asyura kepada para sahabat, kemudian para sahabat langsung mengimani, menerima perintah tersebut. Hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala naf'i ummatihi. Semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kebaikan atas umatnya ini. Seandainya Rasulullah menyimpan keutamaan puasa hari Asyura, maka kita tidak tahu apa itu keutamaan dari puasa Asyura. Namun dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya puasa sunnah Asyura bisa menghapuskan dosa-dosa selama 1 tahun tadi. Nah, ini pedulinya Nabi SAW kepada kita. Beliau juga menginginkan umatnya ini mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, maka benar yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla bahwasannya Rasulullah adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, yang mulia. Kemudian yang terpenting adalah
fadlullah faddalallahu fadlullah wa minnatihi la tu'dad wa la tuhsar. Amalan-amalan ini menunjukkan bahwasannya keutamaan dari Allah, fadlullah, dan juga karunia dari Allah Azza wa Jalla la tuhsar, tidak dapat dihitung. Tidak bisa kita hitung rezeki nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya Allah menawarkan ampunan dosa. Ya, selama 1 tahun Allah tawarkan ampunan dosa kepada kita. Ya, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Adanya mukaffirat, maka ini menunjukkan bahwasannya Allah menginginkan kebaikan untuk diri kita. Allah menurunkan rahmatnya, Allah menurunkan fadlilnya kepada kita semua. Oleh karena itu, sambutlah, jemputlah keutamaan dari Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan menjalankan puasa Asyura. Dan yang terakhir jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ya beberapa manusia yang menjadi pilihan Allah Azza wa Jalla, yaitu para anbiya, para rasul, dan kita umirna bil tidai bihim, kita diperintahkan untuk mengikuti mereka, para anbiya. Ya al-iqtida, ya, mencontoh amalan mereka. Kama qala subhanahu ulaika allazina hadallah, merekalah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Fabihudahumu tadi. Oleh karena itu, ikutilah mereka seperti itu. Dan salah satu amalan yang diamalkan oleh para anbiya, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu puasa Asyura. Dan kita tidak perlu ragu lagi jemaah, kalau ada yang mengatakan memberikan was-was, antum ngapain puasa Asyura? Itu kan puasanya orang Yahudi atau orang Nasrani. Tidak. Kita sudah tahu dalilnya, sudah tahu hadisnya, bahwasannya puasa itu juga diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab jemaah. Itulah tentang bulan Muharram ya, dan juga hari Asyura yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, sebelum kita tutup, ada pertanyaan tentang bulan Muharram atau hari Asyura? Silakan. Kalau untuk hati-hatian memang disebutkan dari selain tanggal 10 orang puasa 10 juga diajukan puasa tanggal 9. Iya. Tapi seandainya kita hanya berpuasa tanggal 10 kan nggak apa-apa. Iya. Ternyata penetapan kita salah. Iya. Apakah kita tetap mendapat pahala puasa 10? Iya. Ini kita mengetahuinya sebelum berpuasa atau gimana? Setelah berpuasa ya tentunya. Ya, setelah berlangsung baru kita tahu pahala. Ya, insya Allah ini dikembalikan ke niatnya tadi lah insya Allah. Ya. Dia mendapatkan niatnya tadi. Dia puasa Asyura. Ya, kita bahwa hari ini kita Asyura. Ya. Insya Allah ini dikembalikan kepada niatnya tadi. Ya. Namun kalau jelas-jelas di situ ada perselisihan yang tadi kita sampaikan. Di tahun Masehi berbeda, di tahun Hijriah berbeda. Maka cara selamatnya apa? Udah kita kerjakan 3 hari tadi. Ya, ini lebih selamat lagi untuk mendapatkan Asyura. Wallahu a'lam. Di sini dijelaskan puasa-puasa yang tidak membutuhkan taubat tertentu. Berarti selain kabair, selain dosa-dosa besar. Karena yang namanya kabair, maka dia harus cara menghapusnya dengan taubat, ya, langsung bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan penjelasannya adalah tentang shawair, tentang dosa-dosa yang kecil seperti itu. Dosa-dosa kecil kita yang kita luput dari seperti itu. Allah a'lam bishawab. Ya. Namun kalau kabair jamaah, hukum asalnya kabair itu harus bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, membunuh, syirik dan semisalnya, ya, ini harus butuh taubat agar diampuni oleh Allah. Wallahu a'lam.
Iya. Menetapkan satu Muharram tidak dinukil dari Nabi SAW untuk melihat hilal atau meru'yah hilal sebagaimana yang dilakukan untuk melihat awal bulan Ramadan dan juga bulan Syawal. Ya. Sehingga jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, kalau memang ulil amri kita sudah menetapkan satu Muharram hari ini seperti itu, ya, maka sudah sam'u wa ta'ah, kita mentaati apa yang ditetapkan oleh ulil amri kita. Namun dengan syarat jamaah, jumlah bilangan hari setiap bulan itu tidak kurang dari 29. Tidak kurang dari 29 hari. Kalau kurang berarti masih ada yang selanjutnya, ini masih bulan sebelumnya. Dan dia tidak akan lebih dari 31 hari. Sudah, itu bisa menjadi patokan kita. Jadi nggak ada yang puasanya selama 31 hari, nggak ada. Meskipun di tanggal Masehi hari itu selama 31 hari. Tapi kalau untuk puasa Ramadan tidak ada yang jumlahnya 31 hari. Kemudian puasa Ramadan tidak ada yang jumlahnya 28 hari. Yang paling minimal 29 hari. Seperti itu. Maka ketika ulil amri menetapkan, kita lihat, tentunya kita juga bisa menilai seperti itu kan. Jumlah harinya sudah pas, ya, 29 atau 30, maka ini masuk seperti itu. Maka kita mengikuti ketetapan ulil amri. Wallahu a'lam bishawab. Baik jamaah, yang lain tentang fikih Asyura, puasa Asyura. Baik, apa hukumnya melakukan safar ketika Muharram atau melakukan walimah pernikahan dan semisalnya, perdagangan dan semisalnya pada bulan Muharram? Ini semua kembali lagi kepada adah, kepada kebiasaan, dan tidak ada waktu-waktu larangan untuk melakukan safar, baik itu di bulan Muharram ataupun di luar bulan Muharram. Ya. Sehingga kalau ada yang mengatakan tidak boleh berpergian jauh ketika Muharram, tidak boleh melakukan jual beli dan semisalnya, maka ini tidak ada dalilnya dari Nabi SAW. Namun ada larangan jual beli pada bulan Muharram dan juga bulan-bulan yang lain, yaitu kapan? Ketika azan di hari Jumat, maka ini dilarang untuk jual beli jemaah. Ini azan di hari Jumat, ya. Jelas dilarang untuk melakukan jual beli. Jadi kaum laki-laki yang melakukan jual beli, maka jual belinya tidak sah seperti itu. Ketika azan di sini apa? Azan yang imam khatib sudah naik di atas mimbar. Ya, bukan azan yang pertama. Kalau azan yang pertama, sunnahnya ini dilakukan di pasar, ya, untuk mengingat bahwasannya ini hari Jumat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Iya. 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 Hmm. Iya. Yang pertama, apa hukumnya seseorang yang menetapkan suatu pemahaman seperti itu, ya, bahwasannya tidak boleh melakukan acara seperti itu, walimah dan semisalnya pada bulan Muharram. Maka yang pertama, orang ini telah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang namanya walimah itu suatu yang halal, kemudian dia haramkan, maka ini membutuhkan dalil.
Kemudian yang kedua, dia jatuh dalam perbuatan bid'ah karena tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah tidak melarang ya acara-acara tertentu yang selama acara tersebut boleh dilakukan, ya, untuk dilakukan. Maka ini bertentangan dengan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bagaimana kita menghukumi orang tersebut? Ditinjau dari ini maka dia telah jatuh di dalam perbuatan dosa seperti itu. Dia jatuh dalam perbuatan dosa. Namun kalau dia meyakini, menghalalkan, bahkan mengatakan hukumnya berdosa, bahkan haram yang mengerjakan resepsi pada bulan Muharram, berarti dia telah menetapkan hukumnya sendiri tanpa didasari Al-Quran dan Sunnah. Maka ini dikhawatirkan dia jatuh dalam perbuatan kabair, perbuatan dosa besar. Bahkan ini bisa menuju kepada kufrun, seperti perbuatan kafir. Namun tentunya kita tidak bermudah-mudahan ya untuk menghukumi kafir seseorang dan semisalnya. Jadi intinya dia jatuh dalam perbuatan dosa karena dia mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua tentang mana yang paling afdol. Mana yang paling afdol? Yang paling afdol sudah kita sampaikan tadi. Sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan puasa di tanggal 9, 10, dan 11. Ini yang akmal, yang paling sempurna seperti itu. Ini pendapatnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala. Kita menukil pendapatnya langsung dari Ibnu Qayyim. Tujuannya tadi supaya berhati-hati ya, supaya tetap mendapatkan hari Asyura di tanggal 10 tadi. Wallahu a'lam. Ya. Para ulama menjelaskan ini permasalahan ta'addudun niyah, bolehnya menggabungkan beberapa niat. Kita puasa Asyura misalkan bertepatan dengan hari Senin dan juga ada sunnah puasa Senin, maka insya Allah kita bisa menggabungkan puasa sunnah Asyura dan juga puasa sunnah Senin seperti itu. Karena hari Senin itu disunahkan puasanya, ada puasa di hari Senin seperti itu. Kita mengerjakan Asyura, maka kita juga mendapatkan puasa Asyura dan juga puasa sunnah hari Senin tadi. Wallahu a'lam. Baik jemaah, kita cukupkan sampai di sini ya. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Sudah tidak ada lagi ya pertanyaan. Kami berikan saran jamaah kembali membuka buku-buku ya yang menjelaskan artikel-artikel permasalahan-permasalahan seperti ini tentang bulan Muharram dan juga bulan Syawal. Apalagi pertanyaan tentang keutamaan mana yang lebih afdol tadi kan, puasa tanggal 9, 10, 11 atau 9, 10, silakan ya. Yang dia ingin mengambil pendapat yang paling afdol itu di tanggal 9 dan 10 karena jelas dalilnya, maka silakan. Karena dia ada dalil, dia berpegangan dengan dalil. Ya. Yang berpegangan dengan tanggal 9, 10, 11 dia juga ada dalil, maka silakan. Ya. Yang berpuasa di tanggal 10 saja dia juga ada dalil. Inilah yang disebut dengan khilaf mutanawwi, khilaf yang diperbolehkan, silahkan untuk dikerjakan. Dan kita dilarang untuk mengerjakan amalan yang dikhilafkan, di dalamnya ada khilafut tadad, khilaf yang saling berbenturan, maka ini tidak dibenarkan seperti itu ya. Namun selama itu khilaf mutanawwi, apalagi perkara ibadah, kita sampaikan jamaah, di perkara ibadah khilaf ini masuk di setiap bab ya. Jangankan puasa jamaah, perkara sholat ya, gerakan sholat seperti itu ada khilaf juga, khilaf mutanawwi. Lafaz azan, kalau kita biasa dengar azan seperti ini, ternyata kita ada dengar lafaz yang lain. Ada juga lafaznya azan, ada 7 bahkan dikatakan ya. Kemudian tata cara sholat khauf juga berbeda-beda. Intinya jemaah, kita diperintahkan untuk sodrun, kita melapangkan dada kita ya, selama itu di dalam perkara khilaf furu ya, khilaf-khilaf di cabang agama kita. Namun kalau sudah masuk ke asal tauhid dan semisalnya, maka tidak ada lagi yang namanya khilaf. Allah satu ya, ya satu. Enggak ada pendapat yang mengatakan Allah itu 2, 3 dan semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.